semuanya, kembali lagi bertemu dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN. Minggu lalu kita sudah belajar materi tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yang dimana kita membahas tentang batas-batas wilayah negara Republik Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang warga negara dan penduduk negara Indonesia. Adapun tujuan dari materi hari ini adalah, pertama, kita akan mengetahui tentang status kewarganegaraan di Indonesia. Yang kedua, kita akan mengetahui asas-asas kewarganegaraan di Indonesia. Yang ketiga, kita akan mengetahui syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Dan keempat, kita juga akan mengetahui tentang bagaimana seseorang bisa kehilangan kewarganegaraannya, yaitu warga negara Indonesia. Silakan buka buku paket PPKN halaman 48. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Secara khusus, status warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi WNI adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. 2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. 3. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing. 4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan. 5. Anak yang lahir dari tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. 6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI. Asas-asas kewarganegaraan dibagi menjadi dua, yaitu asas ius sanguinis dan asas ius soli. Asas ius sanguinis adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan orang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Lalu, asas ius soli, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warga negara B. Jadi, menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, naturalisasi biasa, yaitu orang-orang bangsa asing yang akan melakukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa. Negaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006, yaitu berusia 18 tahun. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana. 6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan. 8. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Yang kedua adalah dengan naturalisasi istimewa, yaitu diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, yaitu kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan DPR Indonesia. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006, seseorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika A. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. B. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. C. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri.
D. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. E. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri. F. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing. G. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. H. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing. I. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara. Baiklah Ananda sekalian, kesimpulan untuk materi kita hari ini bahwa secara khusus kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu yang menjelaskan siapa sajakah yang menjadi warga negara Indonesia dan siapa yang bukan menjadi warga negara Indonesia. Lalu, asas kewarganegaraan Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah asas ius sanguinis, yaitu kewarganegaraan Indonesia berdasarkan darah keturunannya. Yang kedua adalah asas ius soli, yaitu kewarganegaraan Indonesia berdasarkan di mana tempat ia dilahirkan. Lalu, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah naturalisasi biasa, yaitu seseorang mengajukan dirinya menjadi warga negara Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua adalah naturalisasi istimewa, yaitu ia mendapatkan kewarganegaraan Indonesia atas jasa-jasa yang telah ia berikan kepada negara Republik Indonesia. Penyebab hilangnya status kewarganegaraan Indonesia mempunyai beberapa faktor. Salah satunya adalah ia menerima kewarganegaraan dari negara lain tanpa adanya paksaan, yaitu atas kemauannya sendiri ia meninggalkan negara Indonesia dan menjadi warga negara asing. Ya anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan menyambung materi kita selanjutnya, yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Apabila Ananda sekalian belum paham tentang materi hari ini, maka Ibu akan membuka sesi tanya jawab melalui Discord. Dan ingat untuk selalu tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, tetap di rumah dan jaga jarak. Terima kasih.